Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Malaki pasal 1 ayat 6 sampai 14. Dan saya akan membacakan ayat 6 sampai 8. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Saya berikan tema renungan ini adalah korban yang tidak disukai oleh Allah. Korban yang tidak disukai oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam perjanjian lama, imam selalu membawa roti sajian. Dan itu harus dibikin dengan tepung yang terbaik, diolah dengan baik. Kemudian juga membawa korban penebus dosa dan korban-korban yang lain. Dan itu harus binatang yang sulung, domba yang sulung, kambing yang sulung, dan sudah sulung harus yang terbaik. Tapi pada waktu itu imam-imam sudah sembarangan, bukan mempersembahkan roti yang terbaik yang dibikin dari tepung yang terbaik, juga tidak mempersembahkan domba yang terbaik, kambing yang terbaik, tapi yang buta, yang timpang, yang sakit. Sedang Taurat Tuhan mengajarkan harus yang sulung, yang baik. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga itu yang membuat ekonomi daripada umat menjadi terpuruk seperti firman Tuhan yang sudah saya sampaikan kemarin pagi. Karena disebabkan oleh para imam. Memang imam juga menerima dari umat. Sehingga mungkin umat juga memang sudah sembarangan dalam ibadah membawa korban untuk menyembah Tuhan. Sehingga membuat semuanya berantakan. Ekonominya menjadi berantakan. Tapi dosa yang berat di sini adalah imam yang juga menerima korban-korban seperti itu untuk dibawa ke hadapan Allah. Sebab imam yang bertanggung jawab membawa korban itu kepada Tuhan. Imam yang bertanggung jawab membawa roti sajian yang terbaik itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam perjanjian baru gimana? Bapak Ibu Saudara, kalau saya dan saudara mau datang beribadah, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi kita juga harus memberikan sesuatu yang terbaik, dimulai dari tubuh kita yang terbaik. Seperti yang diajarkan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita harus
Mulai dari tubuh kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi tubuh yang kudus, artinya tubuh yang tidak hidup di dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tubuh yang tidak hidup dalam dosa tetapi juga dikhususkan untuk Allah. Itu sebabnya Paulus berkata dalam kitab Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kamu perbuat, segala sesuatu yang kamu lakukan dan kamu perbuat, Anda sungguh-sungguh melakukannya bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan, karena Tuhan yang memberi upah. Kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah, mempersembahkan tubuh yang kudus, yang tidak cemar, yang memang dikhususkan untuk Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan juga untuk Allah. Itu sebabnya Paulus juga berkata dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Tubuh kita yang kudus kita persembahkan kepada Allah, maka kita akan bisa juga memberi hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita supaya dipakai oleh Allah. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut kita supaya dipakai oleh Allah. Bahkan hati pikiran kita, yaitu kemauan kita semua tujuannya untuk Allah dan diberikan yang terbaik untuk Allah, sehingga kita yakin, saya yakin kalau kita melakukan itu pasti kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mengajari kami untuk bisa mempersembahkan tubuh kami ini menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan menyerahkan anggota-anggota tubuh kami ini supaya menjadi senjata kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.